Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nanda Listiatmasari dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Saya di sini selaku MC untuk acara penguatan KIP kuliah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Wakil Rektor 3 Universitas IFET Semarang, Dr. Tri Reksono MPD Kons. Yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, dan MA. Yang terhormat, Bapak Ibu Kaprodi Universitas IFET Semarang. Serta calon mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah pada pagi hari ini yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih berkumpul bersama-sama dalam rangka penguatan KIP kuliah Universitas IFET Semarang, dengan melalui Zoom kuliah. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unisfed. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan sekaligus penyampaian materi oleh Wakil Rektor 3 Universitas IFET Semarang. Yang kelima, pembahasan materi oleh Vina Nafila Anggraini. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Dan yang ketujuh, penutup. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unisfed.
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Iqbal. Kepada Saudara Iqbal, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dimudahkan dan mendapat ridho serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. ربنا كما أنفسنا وإنا من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini Kamis 6 Mei 2021, kami melaksanakan kegiatan penguatan KIPKA Universitas IFET yang insya Allah mendatangkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lingkungan dan lindungilah kami ya Rabb dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami menimba ilmu supaya kami menjadi insan yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh umat muslimin dan muslimat. Angkatlah wabah COVID-19 ini ya Allah, sebagaimana telah Engkau angkat penyakit dan wabah seperti umat-Mu yang terdahulu. Rabbana afrij 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembahasan materi dari Wakil Rektor 3 Universitas IFET Semarang. Kepada Bapak Dr. Trilaksono MPD Kons, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasabkul khaira illah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana
nikmati famina. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amal ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, baik Fakultas Maritim, Fakultas FKIP, dan Fakultas Saintek. Teman-teman kepala sekolah yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2021 Universitas IFET. Selawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai ke kita, sampai ke saudara-saudara kita, dan insya Allah ketakwaan kita semakin bertambah. Yang pertama, salam dari Pak Rektor, Profesor Dr. Yustono M. Hum, Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Lulu Eliana, dan Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Suyanto STMT, yang pada pagi hari ini ada kegiatan yang sama sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita semua. Salam hormat dari kami Universitas IFET, semoga teman-teman, Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan dan salam sejahtera kita semua, serta salam kebajikan. Ibu dan Bapak, yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah menindaklanjuti dari penyampaian informasi sekaligus sosialisasi program pemerintah Republik Indonesia terkait dengan bantuan-bantuan pendidikan yang nantinya bisa dimanfaatkan semua warga negara Indonesia secara tepat dan cepat. Salah satu programnya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sebelum sampai ke sana, perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, khususnya teman-teman kemitraan dari Universitas IFET, bahwa IFET merupakan penggabungan dua perguruan tinggi swasta, yaitu IKIP Veteran yang sudah lama berdiri tahun 74 sampai sekarang, ya, dengan berubah baju menjadi Universitas IFET Semarang. Perguruan tinggi swasta yang kedua adalah ATP, Akademi Teknologi Perkapalan, yang sekarang bergabung dengan Universitas IFET. Usia kita baru 2 tahun menjadi Universitas IFET Semarang. Ada beberapa prodi yang nanti kita sampaikan terkait dengan beberapa hal fasilitas, kemampuan, dan tentunya alumni-alumni yang nanti bisa memberikan semacam inspirasi daripada teman-teman, khususnya anak-anakku kelas 12, Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun bimbingan dan konseling yang pada pagi hari ini mendampingi kegiatan ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, program KIP ini merupakan program unggulan daripada Kemendikbud yang merupakan tindak lanjut dari program Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Karena pendidikan merupakan bagian dari negara, tanggung jawab negara. Maka pembiayaan yang ada di sekolah dasar sampai sekolah menengah tingkat atas dan bahkan perguruan tinggi akan difasilitasi oleh negara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, salah satu perguruan tinggi swasta yang mendapatkan kepercayaan
baik dari Kemendikbud maupun dari Komisi 10, bahwa tahun kemarin Universitas IFET mendapatkan 210 kuota KIPK. Alhamdulillah semuanya bisa terserap semua. Yang terdiri dari semua pelosok negeri kita. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari DKI, ada yang dari Jawa Tengah pada umumnya. Untuk tahun ini, kuota yang tersedia di Universitas IFET kurang lebih 400 sampai dengan 500 kuota. Tentunya kuota yang banyak ini akan kita sampaikan kepada teman-teman semua, sehingga bisa dimanfaatkan dan anak-anak kita yang orang tuanya kurang beruntung bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama-sama, bahwa dunia industri maupun dunia usaha termasuk di pendidikan masih mempercayakan legalitas satuan pendidikan. Semua instansi juga mensyaratkan bahwa yang diterima atau yang direkrut adalah lulusan sarjana atau S1. Supaya apa? Supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia pendidikan. Teman-teman yang saya banggakan, saya hormati, pada hari ini akan kita sosialisasikan terkait dengan program KIPK tahun 2021. Nanti untuk teknisnya atau simulasinya akan dibawakan oleh Mbak Vina, akan diperagakan terkait bagaimana mendaftar KIPK. Karena kelihatannya mudah, tapi sangat sulit sekali. Kenapa? Kalau terjadi kesalahan tulis atau spasi atau titik, maka tidak bisa terkoneksi dengan Kemendikbud. Tidak bisa terkoneksi dengan Dapodik. Akibatnya tidak bisa mendaftar di KIPK tahun 2021 ini. Tata caranya sebetulnya sudah bisa di-browsing atau diunduh di Google, ya, dengan cara mengetik KIP kuliah.kemendikbud.go.id atau memakai mobil apps yang berbasis Android di Play Store. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadwal kegiatan KIPK sudah kita mulai untuk yang negeri. Untuk yang swasta akan dimulai nanti tanggal 9 sampai nanti bulan Oktober. Tentunya teman-teman jangan sampai mendekati closing atau mendekati penutupan baru mendaftar. Sekali lagi, karena masing-masing perguruan tinggi swasta memiliki kuota yang tersendiri-sendiri, memiliki kuota yang berbeda satu dengan yang lain. Maka segera mungkin teman-teman atau ibu dan bapak kepala sekolah mensupport anak didiknya untuk dibantu untuk mengisi akun KIPK atau mengisi secara mandiri, baik di sekolah maupun nanti bisa kita bantu di perguruan tinggi. Untuk jadwal PTS, Ibu dan Bapak, dan teman-teman semua, tahapan-tahapan yang harus kita ikuti dari kota yang tadi saya sampaikan, itu akan dibagi oleh LL Dikti Wilayah 6. Berapa kita dapatnya, nanti untuk Universitas IFET akan ditambah dengan KIPK dari aspirasi Komisi 10 DPR RI. Insya Allah tahun ini meningkat daripada tahun yang lalu. Selanjutnya, teman-teman, Ibu dan Bapak mengikuti informasi-informasi
yang diberikan oleh perguruan tinggi yang ingin dimasuki, khususnya Universitas IFET. Terkait dengan calon-calon mahasiswa penerima KIPK tahun 2021. Selanjutnya, mendaftar calon mahasiswa baru menerima pendaftaran atau mendaftarkan diri di PTS yang dituju. Kalau Universitas IFET tentunya segera mendaftar di Universitas IFET. Sampaikan kepada admin atau penerima di PNB Universitas IFET bahwa teman-teman atau siswa kelas 12 adalah calon penerima KIPK. Sehingga nanti akan kita bantu, kita layani, berbeda dengan mahasiswa reguler yang lain. Akan segera kita berikan NPM dari Universitas IFET Semarang. Yang berikutnya nanti ada seleksi dari PTS, khususnya Universitas IFET, terkait dengan verifikasi data. Verifikasi berkas-berkas yang masuk di Universitas IFET. Selanjutnya kita usulkan ke LLGP wilayah 6 dan ke DPR RI Komisi 10. Dan terakhir adalah penetapan SK lewat Pusplasdik Kemendikbud terkait dengan calon tetap KIPK khususnya Universitas IFET Semarang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, untuk KIPK ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan data yang dimiliki oleh negara. Salah satunya adalah Dapodik terkait dengan LTMPT atau PDDikti, terkait dengan Kemensos dan sebagainya. Maka tadi pesan saya dalam penulisan harus hati-hati, detail, sehingga tidak ada salah ketik atau spasi atau titik sehingga tidak bisa terkoneksi dengan sistem. Kalau nanti ada kendala-kendala terkait dengan NIK, NISN, NPSN yang terkait dengan data akun KIPK, segera komunikasikan kepada kami dari Universitas IFET. Ibu dan Bapak yang saya hormati, cara pendaftaran KIPK 2021 bisa memakai dua cara. Yang pertama adalah cara mandiri atau siswa mendaftar sendiri dibantu oleh pihak sekolah secara kolektif. Monggo Ibu Bapak Kepala Sekolah yang ingin mendaftarkan bisa dibantu anak-anak kita yang akan mendaftar di PTS khususnya di Universitas IFET. Atau mahasiswa baru dapat didaftarkan di perguruan tinggi swasta, khususnya Universitas IFET. Nanti bisa menghubungi kami, sehingga nanti akan bisa kita bantu untuk mendaftarkannya. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, pendaftaran siswa secara mandiri di SIM KIPK bahwa awal langkah pertama adalah teman-teman harus memiliki akun dulu. Memiliki akun dulu. Ya. Daftarkan sesuai dengan link atau URL yang tadi saya sampaikan. Ya, KIPK, lantas Kemendikbud, ya. Nanti akan mengisi ya data-data yang dibutuhkan. Terutama adalah NIK, NISP, dan NPSN. Setelah itu, begitu mendapat nomor akun, akan dilanjut dengan mengisi data yang lain, yaitu biodata pribadi dan keluarga.
isi data presensi. Maaf, data prestasi. Data prestasi ini cukup 3 saja. Yang tertinggi atau yang menurut Bapak, Ibu, dan anak-anakku itu yang paling berprestasi dalam kegiatan-kegiatan selama di sekolah menengah atas atau kejuruan. Isi data rencana studi. Tentunya nanti teman-teman akan memilih prodi-prodi yang akan dipilih. Ya, apakah prodinya strata 1, S1 atau studinya D3, diploma 3. Karena di Universitas IFET ada 2 yang bisa dipilih, yaitu S1 dan D3. Untuk S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dan Fakultas Saintek. Prodinya nanti akan saya sampaikan. Sedangkan yang diploma 3 ada di Fakultas Maritim. Ya, anak-anak taruna yang nanti ke depan akan menjadi pionir-pionir negara dalam mempertahankan kelautan kemaritiman negara Republik Indonesia. Sampai pada cetak kartu daripada KIPK. Ibu dan Bapak yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, setelah mendaftar, ya, pada aksesnya juga sudah kita temukan, kartu Indonesia Pintar juga sudah kita isikan, NIK, NISN, dan NPSN sudah kita isikan, maka akan muncul beberapa fitur-fitur yang nantinya akan diisi oleh teman-teman semua. Tadi sudah saya sampaikan, ini ada data-data yang akan diisi, termasuk foto. Ya, termasuk foto diri yang akan diuploadkan di dalam akun KIPK. Yang berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga mengisi data keluarga, terutama untuk data ekonomi. Nanti Ibu dan Bapak bisa memasukkan data ekonomi sesuai dengan penghasilan bulanan atau tahunan yang Bapak Ibu peroleh atau orang tua anak-anakku semua. Termasuk foto keluarga, termasuk foto rumah. Harus diupload di dalam akun KIPK. Kalau ada kesulitan, sekali lagi bisa kita bantu untuk menguploadnya. Tapi sistem ini sangat mudah sekali sehingga memudahkan anak-anakku untuk bisa upload sendiri. Yang berikutnya terkait dengan prestasi yang tadi saya sampaikan. Cukup 3 saja yang di-uploadkan. Sehingga nanti bisa diakses oleh Kemendikbud dan menjadi pertimbangan perguruan tinggi swasta untuk diterima di Universitas IFET Semarang. Ini rencana tinggal, silakan diisi. Kalau sudah punya rencana, misalkan akan tinggal di Semarang, maka tulis Semarang. Ya, apakah ada dukungan? Ya, selain nanti akan diberikan bantuan dari pemerintah, kalau ada ya tulis ya, kalau tidak ya tulis tidak. Transportasi asal, apakah jalur darat, ya, atau mungkin jalur laut, ya. Apakah transportasi harian nanti selama kuliah memakai sepeda motor atau pakai transportasi umum, ya. Lantas kalau transportasi umum diisi kurang lebih berapa rupiah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berkas-berkas yang lain terkait dengan nilai akademis yang nanti akan dimasukkan di filter atau
di akun KIPK. Yang berikutnya terkait dengan cetak kartu, ya, formulir pendaftaran KIPK tahun 2021 yang nantinya semuanya dikumpulkan di Universitas IFET Semarang. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kalau nanti dalam pengisian KIPK terjadi suatu kendala, ya, misalkan ini ada contoh, ya, yang tercetak kuning ini berarti teman-teman ada sesuatu hal yang salah dalam pengisian. Maka harus kita lacak dulu, harus teman-teman lacak dulu kesalahannya di mana. Apakah data NIK-nya, karena yang penting ada 3 data itu, Ibu dan Bapak. Kalau NIK-nya, NISP-nya sudah betul, NPSN-nya sudah betul, maka bisa terkoneksi itu. Baik itu Dapodik, baik itu PDDikti maupun Kemensos. Ya, kuncinya di tiga data input tadi. Ya, kalau data yang lain adalah data penunjang yang harus diisikan juga. Yang berikutnya pekerjaan, ya, pekerjaan dari ayah apa, penghasilan ayah apa, ya. Lantas pekerjaan ibu, penghasilan ibu dijadikan satu. Ya, dijadikan satu. Maksimal yang dapat bantuan KIP adalah 4 juta. Ya, 4 juta dalam 1 bulan. Ya, nanti kita cermati, ya. Apakah ada hutang piutang? Kalau ada, sampaikan saja. Cicilan hutang sampaikan saja sampai pada tabungan. Penghasilan total berapa dari Bapak dan Ibu. Ya, nanti ada pilihan, silakan sesuai dengan penggabungan penghasilan antara penghasilan ayah dan ibu. Kalau memang tidak bekerja, ya silakan ditulis tidak bekerja atau tidak berpenghasilan. Ini adalah contoh pengisian data keluarga terkait dengan data rumah, ya, sumber listrik dari PLN, daya wattnya berapa, luas tanahnya berapa, NJOP-nya berapa, dan sebagainya. Sampai pada jumlah orang yang tinggal di rumah itu. Sekali lagi, kalau tidak paham, nanti bisa komunikasi dengan pihak kami dari Universitas IFET. Aset yang dimiliki keluarga, misalkan tadi motor misalkan, ya, maka ditulis sepeda motor, jenis transportasi, mereknya misalkan Revo, kondisinya baik, harga jualnya misalkan 2 juta misalkan, dan sebagainya. Mohon diisi, karena itu untuk kelengkapan data KIPK. Yang berikutnya adalah data manajemen ketika anak-anakku kelas 12 ini sekolah. Ya, namanya harus sesuai dengan yang ada di ijazah teman-teman semua. Asal sekolahnya mana dan tahun lulusannya tahun berapa. Untuk pendaftar KIPK tahun 2021 maksimal mundur ke belakang hanya sampai tahun 2019. Berarti lulusan tahun 2019 bisa mendaftar KIP tahun ini. Tahun 2020 juga bisa, apalagi tahun 2021. Lantas, yang berikutnya melengkapi data-data yang lain, ya, tolong ditulis, ya, titik komanya diperhatikan atau spasinya diperhatikan. Ya, walaupun akunnya sudah didapat karena memasukkan data itu,
data NIK, NISN, dan MPSN, tapi nanti di dalam aplikasi atau pengisian di dalam KIPK juga akan ditanyakan lagi untuk di cross check. Setelah diisi semua, maka di bawah data yang ada tulisan daftarkan siswa, maka setelah daftarkan siswa akan muncul, ya, akan muncul bahwa data teman-teman sudah diterima. Teman-teman yang saya banggakan dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pendaftaran KIPK yang seperti yang tadi saya sampaikan, ini berulang kali saya sampaikan karena kekeliruan atau kesalahan daripada memasukkan data menjadi hal yang fatal, menjadi hal yang urgensi untuk saya ingatkan terus. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah terkait dengan nomor induk siswa nasional, maka segera koordinasi dengan admin sekolah. Dengan admin sekolah atau koordinasi dengan Bapak Ibu guru BK atau kepala sekolah. Termasuk data nomor pokok sekolah nasional, NPSN. Juga misalkan tidak bisa connect, mungkin ada kesalahan daripada penulisan. Maka segera koordinasi dengan sekolah juga. Pada admin sekolah maupun pada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Ya, biasanya yang menangani membantu ini adalah teman-teman guru BK. Ibu dan Bapak yang saya hormati, teman-teman siswa yang saya banggakan, manfaatkan fasilitas informasi, ya, frequently asked question di laman SIM KIP kuliah. Karena nanti akan bisa terjawab kesulitan-kesulitan teman-teman, nanti secara otomatis akan dijawab oleh sistem itu. Atau manfaatkan helpdesk di laman SIM KIPK. Manfaatkan email, pastikan email teman-teman siswa kelas 12, emailnya aktif. Karena pemberitahuan daripada sistem ini semuanya masuk di email teman-teman semua. Ya, termasuk misalkan ada pengaduan, nanti juga akan terkoneksi dengan email teman-teman semua. Informasi terkait dengan KIPK juga akan masuk ke email teman-teman semua. Manfaatkan sosial media resmi KIPK. Baik dari pusat ya maupun dari LL Dikti wilayah 6. Kalau dari Puslat, silakan ketik puslabdik_dikbud. Maka akan muncul ya layanan informasi terkait dengan KIPK tahun 2021. Atau jalan terakhir kalau ada kesulitan, diskusikan dengan pengelola atau operator KIPK kuliah di Universitas IFET. Kami akan membantu melayani teman-teman semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, khususnya kepala sekolah dan anak-anakku semua, atau yang mewakili, karena saya lihat ada yang 1 orang diikuti berapa orang untuk mendengarkan atau menyimak informasi ini. Terima kasih. Fakultas-fakultas yang mendapatkan kesempatan ya beasiswa KIPK adalah Fakultas Saintek. Ya, seperti pendidikan informatika, pendidikan matematika, pendidikan vokasi teknik mesin, pendidikan IPA, pendidikan satu lagi yang nanti yang prodi-prodi baru teman-teman nanti bisa lihat khususnya Kaprodi bisa lihat di laman Ban PT apakah prodi baru
sudah terdaftar dan sudah ada nilai C-nya. Nanti akan kita bantu ketika nanti ada siswa yang tanya, Ibu dan Bapak Kaprodi bisa berusaha untuk menjawab. Karena kalau yang sudah terdaftar prodi baru, otomatis akreditasinya adalah C. Untuk meyakinkan C, maka cek ban PT. Ya, untuk yang prodi-prodi baru. Kalau prodi yang akreditasinya C, otomatis akan mendapatkan kesempatan untuk KIPK atau beasiswa KIPK. Namun informasi yang saya dapatkan ketika sosialisasi di Kemendikbud kemarin lewat jaringan LLDikti wilayah 6, formasi akreditasi A, B, dan C mengalami perubahan. Untuk akreditasi C akan dikonsentrasikan di daerah 3T. Daerah tertinggal, terpencil, dan terdalam. Khususnya teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang ada di wilayah LLDikti wilayah 6 juga ada yang dapat. Terutama prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh negara, ini akan menjadi skala prioritas untuk bisa dimasukkan. Untuk yang B akan berkurang, yang akreditasi B akan berkurang 1%. Kalau yang C 9% kurangnya dari jatah 200.000 KIPK dari negara. Sedangkan yang A bertambah 10%. Artinya akreditasi prodi yang A itu akan mendapat jatah semakin banyak. Sedangkan B tidak terlalu banyak bergesernya. Dan yang C akan mengecil. Tapi tentunya teman-teman yang B dan C, yang penting Bapak Ibu, kepala sekolah atau teman-teman siswa bisa mencoba, ya, bisa mencoba untuk mengisi sehingga nanti menjadi pertimbangan kita bantu lewat jaringan diplomasi maupun komunikasi dengan LLDikti maupun dengan aspirasi dari Komisi 10 DPR RI. Lantas yang Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, alhamdulillah semuanya terakreditasi B semua, jadi bisa berlenggang untuk secara kesempatannya lebih banyak untuk mendapatkan KIPK. Termasuk yang Saintek tadi, ada pendidikan informatika, pendidikan vokasi teknik mesin, ya, pendidikan matematika, pendidikan IPA, ya, yang lain adalah prodi-prodi baru. Silakan mencoba dengan cara mengecek di bank PT, apakah sudah keluar C-nya atau masih strip. Kalau masih strip, berarti belum dapat kesempatan untuk memperoleh beasiswa KIPK. Bukan terkait dengan legal atau tidak legal, tapi terkait dengan kesempatan memperoleh bantuan beasiswa KIPK. Untuk Fakultas Maritim, ya, yang terakreditasi B adalah bangunan kapal dan mesin kapal, ya, bangunan kapal dan mesin kapal. Untuk kelistrikan kapal, silakan ajukan saja karena C bisa. Maupun teknik rekayasa keselamatan kerja, silakan dipilih, ya, dipilih. Untuk Fakultas Agama atau Prodi Pendidikan Agama Islam, karena ini masuk di Kemenak, tidak masuk di Kemendikbud, maka masih kita upayakan untuk kita sondingkan ke Kemenak. Masih proses, insya Allah nanti kalau rezeki teman-teman, khususnya teman-teman yang dari pondok, ya, dari pondok yang pendidikannya tidak umum, ya,
akan kita fasilitasi di Fakultas Agama, khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam. Proses sounding maupun diplomasi sudah kita lakukan, tinggal menunggu informasi dari Kemenak. Insya Allah 1 sampai 1 bulan ke depan informasi ini sudah kita dapatkan, sehingga teman-teman yang ada di Kemenak ini bisa juga menikmati beasiswa KIPK 2021. Ibu dan Bapak dan teman-teman siswa semua yang saya banggakan, seperti tadi yang saya sampaikan, sebelum melangkah mendapatkan akun, teman-teman segera, sekali lagi, teman-teman segera mendaftarkan secara online lewat laman http://2pmb.ifed.ic.id atau langsung ke unit PMB Universitas IFED Semarang. Karena teman-teman harus mendapatkan NPM dulu. Ya, nomor pokok mahasiswa. Sampaikan kepada petugas PMB bahwa teman-teman adalah mahasiswa calon penerima beasiswa KIPK. Sehingga dari pendaftaran sampai nanti lulus selama 8 semester tidak dipungut biaya sama sekali. Sekali lagi, kalau teman-teman sebagai pendaftar calon penerima KIPK, beasiswa KIPK tahun 2021, dari mendaftar sampai nanti lulus wisuda, tidak dipungut biaya apapun. Bahkan teman-teman nanti akan mendapat biaya hidup. Ya, akan mendapat biaya hidup dari pemerintah. Ya, kalau tahun kemarin biaya hidup sekitar 700.000 per bulan, 4,2 per semester, ya, 700.000 atau 4,2 per semester. Untuk tahun ini, alhamdulillah meningkat. Ya, untuk tahun ini, alhamdulillah meningkat. Perhatian Bapak Presiden dan perhatian dari Bapak Menteri terhadap pendidikan sangat luar biasa sekali. Yang tadinya kita dapat 700.000, karena kita masuk klaster 5, seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud kemarin, Kota Semarang masuk klaster 5, maka teman-teman akan mendapat biaya hidup 1.400.000 tiap bulan. Kalau 6 bulan atau 1 semester tinggal mengalihkan saja. Ya, tinggal mengalihkan saja. Sehingga tidak ada alasan teman-teman tidak kuliah. Ya. Teman-teman atau Bapak Ibu orang tua tidak mengkuliahkan putra-putrinya karena pemerintah sangat-sangat perhatian terhadap nasib anak bangsa negara yang kita cintai ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk mengisi formulir pendaftaran di web PMB, ya silakan nanti mencoba untuk mengisi, ya, dan daftarkan. Sekali lagi, lantas mengisi data-data yang dibutuhkan, ya. Kalau kurang jelas atau tidak bisa komunikasi dengan PMB Universitas IFED. Nanti akan di-mentoring, akan dibantu dilayani cara mengisinya. Atau dibantu cara mendaftarnya. Tapi insya Allah, saya kira teman-teman siswa kelas 12 maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru bisa membantu untuk mengisinya. Dan daftar sekarang. Segera karena harus mendapatkan NPM. Login dan lengkapi data-data yang dibutuhkan. Sampai muncul profil teman-teman semua atau calon
penerima beasiswa KIPK. Pastikan Anda juga sudah mengupload di laman kita, dan dengan mengisi data yang ada di laman PMB Universitas IFET, maka selesai, tinggal memberikan NPM ke akun KIPK yang nanti ditanyakan dalam sistem itu, yaitu NPM. Prodinya juga pastikan prodi mana yang dipilih. Saya kira itu teman-teman yang saya hormati, teman-teman kepala sekolah. Terima kasih dari pimpinan Universitas IFET, mengucapkan banyak terima kasih atas kemitraan yang selama ini kita jalin. Insya Allah kemitraan ini tidak hanya berhenti pada hal-hal semacam ini, ke depan nanti juga akan kita gunakan untuk hal yang lain, misalkan untuk riset, untuk penelitian, untuk pengabdian masyarakat, untuk praktek-praktek atau magang-magang anak-anak kita yang ada di Universitas IFET. Sehingga kita bisa berkembang bersama, sukses bersama, mengantarkan anak-anak kita, anak-anak bangsa yang harus kita dampingi dan harus kita antarkan sampai pada cita-citanya kelak. Sekian, terima kasih. Nanti Mbak Vina tolong diperagakan atau disimulasikan cara mengisi akun, ya, terutama akun. Sebab kuncinya di akun ketika mau masuk di KIPK. Dan mungkin juga bisa dibantu untuk membuka laman PMB, ya, Universitas IFET, supaya nanti teman-teman bisa memahami dan bisa melaksanakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya, sukses semua, dan salam sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Trilaksono MPD Kons. Acara selanjutnya, pembahasan materi dari mahasiswi Universitas IFET Semarang. Saudari Vina Nafila, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial bagaimana cara mendaftar akun KIP kuliah. Nah, yang pertama bisa disiapkan untuk kartu keluarga atau enggak identitas diri sama identitas rapotnya untuk melihat NISN. Yang pertama, masuk di akun KIP kuliah, langsung aja kita klik yang ini, daftar baru, kita isi NIK-nya. Teman-teman bisa sambil mencoba ini diisi NIK-nya teman-teman.
Dipastikan untuk emailnya itu email yang aktif. Setelah terisi semua, klik proses selanjutnya. Ini untuk yang ini NISN-nya udah terdata sebelumnya. Ini saya ganti data yang lain. Mbak Vina, Iya, Pak. mungkin ada peserta yang sudah menyiapkan data, baik NIK, NIVN maupun NPSN, itu bisa dibantu untuk memasukkan. Mungkin ada peserta yang sudah siap datanya, sehingga simulasi atau tutorial ini bisa berjalan dengan baik. Karena data yang tadi kamu masukkan, data yang sudah terolah dalam sistem, sehingga tadi ada keterangan NISN-nya sudah ada sebelumnya. Itu Ya. ya. Baik, teman-teman, apakah ada yang bersedia? Oh ya, ini udah ada, Pak. Satu. Dari Mas Ali. Baik, ini saya daftarkan. Dipastikan NIK-nya benar ya. Lanjut NISN-nya. Email. Sekali lagi, untuk emailnya harus email yang aktif. Karena nanti nomor pendaftaran akan dikirim melalui email kalian. Baik. Loh, gagal. NPSN-nya tertulis itu Mbak Vina. NPSN-nya? Nasionalnya harus diganti itu. Oh iya. Ya. NPSN-nya berapa? Ini masih gagal ya, Pak? Ya. Ini siswanya? Emailnya juga belum diisi itu Mbak Vina. Emailnya sudah, Pak? Emailnya sudah, lantas Yeah. nomor pokok itu yang belum diisi. Artinya teman-teman, kalau semuanya sudah terisi dengan benar, sesuai dengan data yang ada, maka otomatis nanti akan diterima oleh sistem. Untuk nomor akun ini atau untuk mendapatkan akun ini bagi mereka yang belum punya KITK. Kalau sudah punya KITK, maka tidak melanjutkan proses ke sistem selanjutnya atau mengisi data selanjutnya. Karena kartu yang sudah diterima oleh teman-teman, mungkin tadi ada pertanyaan, Pak, kalau kita sudah punya kartu bagaimana? Berarti sudah terproses dalam sistem.
tinggal mengisi data yang lain. Begitu. Lanjut Mbak Vina. Iya, Pak. Ini sepertinya tadi salah alamat sekolah, Pak. Betul. Salah. Ya. Ini kok nggak ketemu ya? Bentar. NPSN-nya dihapus, Mbak. NPSN ini di depan dihapus. NPSN. Nah, Ini ya? Nomor saja, langsung Oke. nomor saja. Nomornya aja. Ya. Ya. Ini ya. Terus itu ya proses. Oh, masih gagal, Pak. Gagal. Ya. Kalau gagal, coba dicek di admin sekolah, terutama NISN-nya maupun NPSN-nya, dicek sekolah. Kalau NIK-nya dicek di kartu KK atau kartu keluarga ya, atau nomor induk keluarga, ya dicek di situ. Nah, ini salah satu contoh-contoh yang sering gagal, salah satu. Tapi prosesnya sudah betul, yaitu mengisi nomor induk kependudukan yang sudah terkoneksi di Kementerian Sosial, ya, di Dapodik dan sebagainya, termasuk di PDDikti, karena semua mahasiswa pasti mengisi NIK. Nomor induk siswa nasional ini juga begitu. Kalau tidak muncul atau tidak bisa tersimpan dalam sistem, coba ditanyakan kembali kepada admin sekolah, karena yang tahu ini adalah pihak sekolah. Apakah sudah terkoneksi dengan Dapodik atau belum? Karena salah titik, apalagi salah angka, maka ya tidak bisa diproses. Termasuk NPSN, ya, NPSN. Next, Mbak Vina. Oke, ini kita anggap selesai. Cara pertama yang harus dilakukan adalah semacam ini. Ya, cara pertama yang dilakukan adalah semacam ini. Oke, next, Mbak Vina. Ya Pak, ini untuk yang selanjutnya dari PMB Universitas IFET. Kita masuk di lamanya, langsung ketik aja di Google PMB Universitas IFET. Yang pendaftaran online. Klik yang ini kan ada home, daftar, login. Nah, klik yang daftar. Nah, teman-teman bisa mengisi data-data yang ada di sini ya. Setelah semua terisi, Pak, klik yang ini, daftarkan sekarang. Sudah seperti itu Pak Tri, apakah ada pertanyaan? Ya, jadi untuk pendaftaran online sangat mudah sekali, teman-teman. Nanti kalau enggak di laman kita, di web kita itu ada tutorial untuk pendaftaran, nanti bisa dilihat videonya. Ya, termasuk akun, ya, untuk mulai akun juga semacam itu nanti akan kita kirim videonya ketika teman-teman mengalami kesulitan. Insya Allah nanti ada yang pertanyaan dari audiens, dari peserta untuk minta tutorialnya. Nanti akan kita kirim lewat koneksi yang selama ini kita bangun. Ya, kalau misalkan dari SMA Swadaya misalkan, nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sana. Kalau nanti lewat Kaprodi, nanti Kaprodi yang akan kita berikan, sehingga nanti Kaprodi bisa menyampaikan ke calon-calon peserta beasiswa KIPK. Saya kira itu teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang tadi muncul di
Yang pertama kelihatannya menanyakan berapa kuota. Untuk kuota, Bapak, yang perlu saya sampaikan, tahun kemarin kita mendapatkan 210. Insya Allah dengan dasar jaringan dan komunikasi yang baik antara LLDT, wilayah 6, dan DPR RI, Komisi 10, tahun ini kita mendapat jatah sekitar 400 kuota. Kalau ditanya jatahnya fakultas berapa, tidak kita berikan jatah per fakultas. Yang kita pertimbangkan adalah calon-calon penerima ini memilih prodi apa. Kalau mereka memilih prodi A misalkan, maka ya sesuai dengan keinginan mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk. Sehingga pandai-pandai teman-teman kepala sekolah atau Bapak Ibu guru menyampaikan terkait dengan prospek karir ke depan dari prodi-prodi yang ada di Universitas IFET. Tentunya itu bisa membantu ya untuk memberikan informasi terkait dengan karir. Kalau FKIP karena itu fakultas keguruan, ya mayoritas lulusan kami ada di mayoritas ada di pendidikan, ya ada di pendidikan. Sedangkan yang di Sentek ada yang dari pendidikan, ada yang umum. Silakan teman-teman memilih prodi-prodi mana yang kira-kira prospek kedepannya bagus. Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa prodi-prodi yang ada di Universitas IFET dari 23 prodi semuanya punya prospek yang bagus. Karena ketika kita membuka prodi dengan berbagai analisa dan beberapa asesmen yang kita lakukan sehingga kita pertimbangkan 5-10 tahun ke depan terkait dengan prospek karir yang akan digeluti atau dilaksanakan oleh teman-teman alumni atau lulusan dari IFET. Saya kira itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di share screen, ya. Apakah izin ada yang luar Jawa? Terutama yang Indonesia Timur akan mendapat skala prioritas untuk masuk dulu. Teman-teman Papua, teman-teman NTT, NTB, Maluku, ya, lantas dan sekitarnya yang termasuk 3T akan kita prioritaskan. Karena nanti akan kita koneksikan dengan beasiswa yang terkait dengan teman-teman Indonesia Timur. Karena memang Kemendikbud khususnya Pak Menteri dan Bapak Presiden, Pak Jokowi, memang akan membangun SDM-SDM yang dari Indonesia Timur yang minimal mendekati dengan Pulau Jawa. Maka ini prioritas akan diberikan kepada teman-teman Indonesia Timur. Tetapi teman-teman yang dari Jawa tidak usah khawatir karena kita jatahnya atau kuotanya cukup banyak. Kuotanya cukup banyak. Sehingga insya Allah bisa tertampung semua dengan catatan persyaratannya terpenuhi dan valid sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu jawaban yang diskresi. Lantai yang berikutnya, Pak, proses pendaftaran sudah terlanjur diklik, apakah ada solusi? Bisa, ya, bisa. Nanti ada hapus atau cancel, hapus saja data yang sudah diupload, itu bisa dihapus. Nanti diperbarui. Yang penting akunnya hanya satu saja. Setiap siswa atau calon penerima hanya punya akun satu. Ya, hanya punya akun satu saja. Jadi nanti kalau ada kekeliruan pengisian data lewat akun itu nanti bisa diperbaiki atau direvisi. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Riko dari luar Jawa ini. Silakan, Mas Riko. Silakan Anda diatur untuk pertanyaan.
Silahkan, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang dipertanyakan, silahkan on cam atau chat lewat melalui chat. Amutnya Mas Riko, yang merah-merah sebelah kiri itu belum diubah menjadi biru. Moodnya. Silakan Mas Riko. Atau yang lain, Ibu dan Bapak dan teman-teman siswa yang mau menanyakan, mewakili sekolahnya masing-masing, silakan. Tadi ada yang bertanya, dengan siapa kita komunikasi terkait pendaftaran KIP ini, kapan terakhir pendaftaran ditutup, di mana informasi yang bisa kita dapat secara online terkait KIP Univet. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Nurul Laili. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, teman-teman, pembukaan yang tahap berikutnya tanggal 9 Mei. Jadi silakan teman-teman mendapatkan akun dulu dan mengisi data yang dibutuhkan dan dipastikan sudah mendaftar di Universitas IFET. Dengan bukti adalah Anda sudah memperoleh NPM. Sehingga bisa menindaklanjuti ya data-data yang dibutuhkan dalam akun KIPK. Ya. Sampai kapan Pak Tri? Tidak usah menanyakan sampai kapan. Segera. Karena kalau kuotanya sudah terpenuhi, ya, kuotanya sudah terpenuhi, maka closing sudah terpenuhi. Karena kuotanya mungkin hanya 400, katakan begitu, ya sudah kita tutup. Maka jangan sampai kuotanya terpenuhi. Semakin cepat, semakin baik, dan anak-anak kita mendapatkan tempat. Ini Mbak Nurul Laili ya, dari SMA NU 03 Malimber. Oh ya, Assalamualaikum. Bu Nurul ya. Ya, itu Bu Nurul. Ya, Pak. Informasinya, jadi jangan sampai, memang berakhirnya memang Oktober sih. Ya. Sehingga Oktober. Tetapi saya khawatir kuota ini habis. Seperti negeri-negeri kan juga begitu, maka yang diberi kesempatan dulu adalah yang negeri dulu. Negeri habis dulu, baru swasta. Dan swasta ini sudah mulai, bisa tanggal 9 nanti sudah mulai. Kalau tahu, Pak, ya, sampai saat ini sudah berapa yang daftar, Pak? Kalau catatan kami ada 111. Yeah. Itu belum teman-teman yang dari Pondok Giri Kusumo. Yeah. Karena Giri Kusumo daerah mana ini, Kabupaten Demak, itu baik SMK, MA-nya akan diprioritaskan untuk masuk ke IFET. Maka saya tidak bisa matur sampai kapan, ya segera. Ya, nanti bisa diinceng dulu, H-1 sebelum tanggal 9 Mei ini, diinceng. Artinya diinceng, akunnya sudah bisa muncul atau belum. Kalau sudah muncul, langsung aja buat akunnya. Ya, harapannya yang dari Weleri nanti bisa masuk, Pak. Tahun kemarin kan nggak bisa masuk karena kan kebanyakan dari Semarang katanya. Oke. Okay. Bu Nurul nanti bisa japri ke saya atau japri ke teman-teman yang ada. Kumulasi aja, Bu. Ibu tampung beberapa anak didik Ibu, nanti dijadikan satu kirim ke saya atau kirim ke PMB supaya nanti bisa dibantu untuk proses pengisiannya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Tri. Itu Bu Nurul ya. Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman? Ada yang bertanya lagi, Pak. Kami dari kemarin sudah ada yang buat akun KIP, semua instruksi sudah benar, tetapi siswa kami salah ketik di email. Proses pendaftarannya sudah terlanjur diklik. Apakah ada solusi agar dapat direvisi atau dibenahi agar dapat melakukan proses selanjutnya? Ya, kalau kesalahan email, ya emailnya diganti yang baru aja. Misalkan emailnya sudah nggak aktif misalkan, ya nggak aktif karena lama tidak dipakai, bikin yang baru. Ya, pastikan sebelum Anda input ke data-data yang dibutuhkan,
pastikan email Anda aktif supaya tidak 2 kali kerja. Ya. Maka hati-hati cara menginputnya, termasuk data-data yang dibutuhkan dalam akun, ya, dicek juga. Begitu juga, ya, NIK-nya dan sebagainya, dan siapkan berkas-berkasnya, ya, berkas NIK, NISPN, NPSN, siapkan dulu. Emailnya yang aktif siapkan dulu, ya. Dan foto yang dibutuhkan tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga disiapkan dulu, ya. Termasuk misalkan Pak Tri, saya tidak punya KIP, bagaimana? Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Bisa menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu sampai pada tingkat kelurahan. Ya. Itu. Jadi tidak perlu khawatir, Pak saya tidak punya KIP, Pak kartu KIP, karena yang punya KIP kan mereka yang mengajukannya. Ya. PKH juga begitu, ya, nggak mengajukan dalam sistem yang ada di birokrasi terendah yaitu RT, RW, dan kelurahan. Kalau enggak, minta surat SKTM. Kira-kira itu, Mbak Nanda. Jadi ya perbaiki email yang baru, pastikan aktif. Mohon izin Pak Tri, mohon maaf. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Saya Pak Taufik Pak dari SMK Swadaya Pak. Pak Taufik. Ya, ingatan Pak, kemarin kan kami sudah membimbing anak itu, tadi kan sudah dijawab, tapi ternyata ketika kita merubah email, ternyata NISN itu sudah terdaftar Pak. Dan ketika kita sudah berusaha merevisi, ternyata masih belum bisa. Terus informasinya dari sana itu ya tadi NISN sudah terdaftar anak tersebut. Nah tadi kan makanya saya mohon petunjuk atau informasi agar nantinya siswa kami ini juga berhak untuk melanjutkan yang lebih tinggi lagi, ngoten Pak, dari KIPK ini. Matur suwun Pak. Oke, matur suwun Bapak. Tapi kalau ada kendala itu, coba koordinasi dengan admin dinas kota, Pak. Kalau Bapak kedudukannya di kota Semarang. Iya. Karena mungkin sudah dikunci dari kota terkait dengan Dapodik. Ya, jadi itu sudah clear. Biasanya nanti kalau ada perubahan-perubahan, komunikasinya dengan kota, Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kalau Bapak berarti di provinsi ya, SMA. Oke. Ya. Silakan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sana. Insya Allah nanti akan membantu untuk mencarikan solusi. Begitu Bapak? Oke, matur suwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Mbak Nanda pertanyaan? Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak, saya akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Ampun ya Bapak Ibu, teman-teman semua, silakan sosialisasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga anak-anak kita yang memang kurang beruntung bisa melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Ya, kalau terkait dengan kesulitan-kesulitan, silakan komunikasi dengan kami. Insya kami akan bantu untuk mencari solusinya. Bahkan akan kita bantu untuk menginputkan. Maka tadi saya mengatakan jangan mepet. Semakin cepat semakin bagus sehingga deadline yang ada itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana karena kalau sampai ke Oktober katakan begitu itu biasanya sistem terlalu berat karena seluruh Indonesia PTS itu menginputnya di hari-hari terakhir. Nah ini yang biasanya menjadi suatu masalah karena padatnya lalu lintas sehingga sistemnya audit. Maka saya sarankan sejak sekarang buat akun dulu, ya. Lantas berikutnya daftarkan di PMB, ya, untuk mendapatkan NPM, baru mengisi beberapa berkas yang ada di
akun KIPK. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau memang nggak ada pertanyaan. Pak, masih ada pertanyaan. Masih. Saya Rizal Adriansyah di Jawa Barat. Posisi saya kan jauh ya dari Semarang. Kalau misalkan ada persyaratan yang harus dikumpulkan ke pihak UNIF, itu kirimnya via apa ya Pak, Bu? Ya, pos bisa, Mas. Ya, pos bisa. Jadi silakan, yang paling mudah untuk mengirim data fisiknya. Yang penting data online sudah masuk dan sudah diterima, itu sudah alhamdulillah. Berarti secara sistem sudah masuk di Kemendikbud dan data itu sudah di ACC untuk masuk di Universitas IPET. Jadi berkas-berkas fisiknya bisa dikirim ya kemudian, ya bisa dikirim kemudian, ya lengkap dengan berkas-berkas yang hampir sama dengan yang di sistem, ya. Jadi nggak perlu Anda perlu datang ke sini, nggak perlu, ya bisa melalui online. Nanti kalau ada apa-apa silakan komunikasi. Kalau PMB nanti komunikasinya dengan PMB. Nanti dilihat nomor teleponnya ada itu. Kalau nanti terkait dengan KIPK, silakan nanti Mbak Vina nomor teleponnya diberikan kepada teman-teman semua sehingga nanti bisa dibantu. Kalau enggak, nomor teleponnya Pak Heni nanti diberikan di kesempatan Zoom ini supaya ada kesulitan bisa komunikasi dengan kita. Kecuali teman-teman yang sudah kenal dengan kami akan kita bantu. Yang belum silakan mencatat nomor teleponnya. Saya kira itu. Ada yang izin bertanya lagi, Pak. Saya sudah mendaftar prodi bisnis digital, namun saya mendapatkan info kalau prodi bisnis digital tidak masuk prodi KIP. Jadi saya mendaftar ulang dengan prodi yang berbeda. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Ya, tinggal mengganti prodinya. Jadi akunnya masuk sama seperti yang tadi ditampilkan oleh Mbak Vina. Nanti dalam pilihan prodi itu yang di-cancel atau dihapus. Ya. Kalau tidak bisa juga komunikasi dengan pihak kami. Karena memang betul, maka teman-teman bisa mengecek ya kelamaan ban PT. Maka teman-teman Kaprodi supaya ngecek ke ban PT ya, apakah prodi Bapak Ibu Kaprodi sudah C, karena menurut aturan yang disampaikan oleh Kemendikbud, kalau prodi baru secara otomatis nilainya adalah C. Tapi ada yang belum terkoneksi di ban PT. Nah, ban PT ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa sudah terakreditasi secara benar. Mungkin validasinya yang belum sampai. Maka yang belum ya tidak bisa kita paksakan. Maka harus ganti dengan mungkin TIK, ya di prodi TIK atau di prodi yang lain kalau memang belum ada keterangan C-nya. Ya, karena kemarin juga ditanyakan pada perguruan tinggi swasta yang baru-baru prodinya, jawabannya dari Kemendikbud semacam itu. Kuncinya sudah ada di ban PT. Ya, maka semua masyarakat, termasuk semua sekolah, bisa ngecek di lamanya ban PT. Mudah itu. Ya, mudah. Informasi terkait dengan kondisi perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Kondisinya aktif atau pasif, akreditasinya A atau B atau C, itu bisa dicek. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, prodi-prodi yang sudah B silakan, ibu langsung memilih aja atau teman-teman siswa langsung memilih aja. Kalau yang FKIP tidak ada masalah, 6 prodi sudah bisa semua. Yang Saintek, teknik mesin, TIK, lantas matematika, IPA, bisa langsung terkoneksi. Lantas yang maritim, semuanya bisa. 4 prodi ini semuanya bisa. Karena yang prodi baru seperti gizi, biomedik, lantas bisnis digital, saran saya coba cek ke ban PT. Ya, kami pun akan membantu untuk ngecek. Ya, kami pun akan membantu untuk ngecek. Tetapi misalkan belum terdaftar, belum terakreditasi C atau belum muncul, maka perlu dipilih prodi yang lain yang memang sudah ada di ban PT. Itu yang nanti terkoneksi dengan sistem KIPK. Kira-kira gitu, Mbak Nanda.
Baik, Pak. Ada yang bertanya lagi, Pak? Masih ada 2 orang. Saya kan ikut KIP kuliah, tapi belum terdaftar di DTKS, dan saya harus menunggu seleksi dulu. Dan persyaratan untuk KIP K ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Saya sudah ke kelurahan untuk minta surat tersebut, tapi tidak bisa karena tidak terdaftar BDT. Jadi pihak kelurahan tidak bisa memberi. Lalu bagaimana ya, Pak? Kelurahan mana itu? Kelurahan mana ya, Mbak Eliza Nuraini? Ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan di kelurahan, tolong kami diberitahu. Nanti akan kita sondingnya ke kelurahan. Ya, kita sondingkan ke kelurahan untuk meyakinkan bahwa itu cukup diberi SKTM. Walaupun di TKS-nya belum muncul. KIP-nya sudah punya, ya selesai. Bahkan yang tidak punya KIP bisa menggunakan SKTM yang dikeluarkan oleh kelurahan. Begitu ya. Ya, lanjut aja. Nanti misalkan ada lurah yang agak awal gitu ya, tidak mau membantu, Pak Tri kasih nomor teleponnya. Nanti akan Pak Tri bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya. Karena mungkin informasi-informasi ini salah satunya kelurahan belum paham atau tidak tahu. Mungkin dia lurah baru, ya, atau mungkin dia tidak mendengar informasi dari lintas kementerian. Ini kan lintas kementerian, Kemendagri dengan Kemendikbud dan Kemensos. Ya, kadang-kadang koneksinya terputus. Maka kalau ada masalah, saran saya adalah komunikasi dengan pihak kampus. Nanti kampus akan mengintervensi pada pihak kelurahan. Pihak kelurahan hanya menyampaikan surat keterangan tidak mampu. Kata-kata tidak mampu kan yang tahu wilayah, yang tahu RT RW dan kelurahan. Ya, mungkin si kelurahan itu tidak mau memberikan surat SKTM, mungkin yang bersangkutan orang yang mampu. Ya, misalkan punya mobil, rumahnya tingkat 10, ya nggak boleh. Ya, mungkin loh ya. Tapi kalau memang tidak mampu, kelurahan tidak mengeluarkan SKTM, salah itu. Ya, saya tekankan salah mereka. Maka sonding ke Pak Tri, nanti Pak Tri bisa sonding ke kelurahan. Kalau nggak sonding ke kecamatan, kalau dia memang tetap nggak mau, bahkan nanti kita sonding ke gubernur dan wali kota. Saya kira itu Mbak Nanda. Ada yang bertanya lagi, Pak, apakah registrasi awal manual atau bagaimana? Dan apa ada bayarnya? Tidak ada registrasi manual, semuanya lewat online semua. Kecuali yang rumahnya Semarang dan mau ke kampus lewat offline, silakan nanti akan kita bantu untuk kita online kan. Jadi tidak harus manual, ya. Semuanya kita memfasilitasi lewat online, termasuk PMB dan KIP, akun KIPK-nya. Lantas tadi apa Mbak? Satunya lagi? Satunya lagi, apakah untuk yang SKTM ini prosedurnya sama dengan untuk KIP kuliah? Sama. Ya, sama. Oke, ada lagi? Silahkan, mungkin dari Kepala Prodi ada yang ingin ditanyakan? Kan Bapak Ibu Kaprodi mau tanya, silakan. Karena ujung tombaknya ada di panjenengan semua untuk memberikan sosialisasi, mungkin relasi atau mungkin mitra daripada Ibu dan Bapak, silakan disampaikan pada mereka. Kalau kami dari pihak pimpinan sudah berusaha untuk maksimal mungkin untuk menghubungi beberapa kepala-kepala sekolah yang ada di kota, di Jawa Tengah dan di Indonesia. Ada beberapa yang dari Jawa Barat, ada dari Indonesia Timur. Ini menandakan kita sudah terkomunikasi dengan mereka. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada diakhiri, Mbak. Mohon izin bertanya, Bapak. Oh, silakan. Ya, dari Solhan Prodi PAI, Bapak. Ya. Yang ingin saya tanyakan kemarin termasuk dari beberapa rekanan
karena ada yang sudah punya KIP dan kemarin juga ada instruksi untuk mencari SKTM surat keterangan tidak mampu di desa tempat masing-masing. Kemarin sudah itu. Memang menjadi kendala juga bagaimana yang belum punya KTM dan ini tadi sudah terjawab harus mempunyai surat keterangan tidak mampu. Yang ada pertanyaan lain kemarin dari NU sekolahan NU Kudus Bapak. Itu kemarin minta informasi ke kita dan kemarin sudah tak ikutkan suruh masuk di link Zoom ini karena yang punya KIP mau masuk di kampus-kampus itu kok biayanya masih mahal. Makanya kemarin saya kasih link ini untuk bisa masuk dan mendengarkan dan bisa disebarkan kepada siswa. Yang pertanyaan saya yang mendasar, ketika ada kendala atau persyaratan mencari surat SKTM dari kelurahan tersebut berdasarkan fisik atau bagaimana Bapak? Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin dari guru, bagaimana kalau kita tidak mempunyai KIP itu harus mencari surat keterangan tidak mampu kelurahan setempat. Itu bagaimana detailnya, bagaimana cara mencari surat keterangan tidak mampu tersebut Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sulkan. Yang pertama perlu saya sampaikan teman-teman, Bapak Ibu dan anak-anakku yang hari ini bergabung dalam grup ini, bahwa KIPK tidak boleh ditarik sesen pun. Jadi kalau nanti di Universitas IFET ada yang menarik biaya, sampaikan ke saya. Sampaikan ke saya. Dari mendaftar sampai nanti dia lulus, tak membayar. Tak membayar sama sekali. Kecuali ada kepentingan-kepentingan pribadi, misalkan untuk pengembangan dirinya sendiri. Misalkan ikut kursus untuk pengembangan diri, itu silakan. Tapi untuk akademis dan kemahasiswaan tidak ditarik sepersen pun. Bisa tegaskan lagi, nanti kalau ada yang menarik untuk biaya pendaftaran misalkan, sampaikan pada kami, sehingga kami bisa menindaklanjuti. Yang kedua, kalau sudah punya KIP, oke, tidak perlu SKTM, Pak. Jadi kalau sudah punya KIP, ya kartunya, maka selesai. Itu sudah terkoneksi itu berarti sistemnya. Ya, jadi tidak perlu ada SKTM. SKTM itu kecuali kalau DTKS-nya nggak punya, kartu KIP nggak punya. Jalan terakhir dari pemerintah, karena sekarang kan banyak yang rentan miskin dengan pandemi ini. Tahu ya, persepsi dari rentan miskin, jadi orang tuanya sudah di PHK. Tidak punya penghasilan. Ini rentan miskin. Ini sekarang dapat bantuan dari pemerintah. Salah satunya apa? Ya, SKTM itu. Ya, maka dengan SKTM bisa diuploadkan dalam akun KIP-nya nanti. Jadi jangan khawatir, Pak. Jadi pemerintah sudah memikirkan dari DTKS, PKH, KIP, sampai terakhir SKTM-nya. Terakhir. Ya, tapi kalau punya KIP atau lagi punya DTKS, sudah aman itu. Sudah terkoneksi dengan Kemensos. Ketika ada trouble, kalau terkait dengan NIK, itu berarti konfirmasinya dengan pihak sekolah dulu. Sekolah nanti kalau itu sekolah sudah benar, maka nanti pihak kelurahan atau kecamatan. Kalau NISP-nya atau NPSN-nya itu nggak bisa juga, maka larinya ke admin sekolah. Admin sekolah bisa lari, kalau memang benar, lari ke dinas provinsi untuk menanyakan Dapodik. Kalau di Dapodik ada kekeliruan, mungkin salah input ketika awal pada waktu masuk, mungkin saja bisa. Maka harus segera dirubah. Yang merubah adalah pihak sekolah seizin sistemnya provinsi. Kira-kira itu, Pak Sulkan. Ngaten Pak Sulkan? Siap, iya Bapak. Terima kasih informasinya. Ya cuma kemarin itu
di Kudus kok ada informasi semacam itu, langsung saya berikan informasi kepada Universitas IFET bahwa Universitas IFET siap menerima KIP, dan saya sampaikan kepada kepala sekolahnya untuk mengkoordinir. Jadi nanti saya bantu memfasilitasi ke Unisfed gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Iya Pak Tuhan. Silakan main. Ada? Silakan jika ada yang masih mau bertanya. Sampun biasanya Mbak. Terima kasih untuk Mbak Vina dan Pak Tri telah menyampaikan materi dengan baik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para pemateri dan peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak informasi yang didapat setelah mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu mengenai apa itu KIP kuliah. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas IFET Semarang mempunyai visi menjadi universitas unggul, inovatif, kontributif, yang menghasilkan tenaga profesional, teknopreneur, dan wawasan internasional. Universitas IFET atau Unisfed Semarang merupakan penggabungan dari dua perguruan tinggi, yaitu IKIP Veteran dan Akademi Teknik Perkapalan Veteran Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unisfed lebih jaya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingannya kepada kita semua, khususnya bidang akademik. Unisfed selalu belajar dan mengembangkan inovasi-inovasi penting untuk kemajuan Unisfed. Di antaranya pembelajaran dengan sistem hybrid learning, kemudian kurikulum MPKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana dalam MPKM terdapat learning based method, kemudian project based method, dan juga case method. Metode-metode ini akan menjadi unggulan dalam pengembangan diri mahasiswa. LMS, Learning Management System, yang mumpuni dengan kapasitas layanan untuk dosen dan mahasiswa. Sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau untuk beberapa prodi, pendidikan jarak jauh, kemudian ada skill kompetensi yang terlisensi BNSP, yaitu lembaga sertifikasi profesi, diperuntukkan untuk kemajuan Unisfed, khususnya layanan terbaik untuk para mahasiswa, dan juga menuju kampus bereputasi internasional. Kami hadirkan guest lecture, di antaranya dari Jandal University India dan Hatay University.
yang mana next nantinya kita akan merealisasikan student exchange. Semoga lancar dan salam Unisfed lebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya ikut mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas IFET membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh putra-putri bangsa untuk bisa mengakses pendidikan di Unisfed. Untuk itu, biaya pendidikan kita kemas sehingga biaya ini bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kendala jarak juga kita atasi dengan membuka beberapa program studi pendidikan jarak jauh, sehingga kendala jarak ini bisa teratasi dan pendidikan di Unisfed bisa diakses oleh mereka yang jaraknya jauh dari Universitas IFET. Unisfed menghasilkan lulusan pendidikan akademik vokasi yang berkualitas, profesional, bernafaskan teknopreneurship, dan bereputasi nasional serta internasional. Lulusan Unisfed menyebar di seluruh dunia. Ada yang menjadi guru bagi pendidik dari tingkat dasar, menengah, sampai pada perguruan tinggi, menjadi dinas pendidikan, sampai pada pemerintah daerah, bupati, sebagai manajer di beberapa perusahaan ternama. Unisfed semakin jaya.